Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Munir. Saya dari STIMIK 3 Bangil Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan KRISP-DM dan juga langkah-langkah apa yang diperhatikan dalam penentuan KRISP-DM. Video ini saya persembahkan untuk dosen saya yang bernama Mrs. Farhana sebagai nilai UTS saya yang notabene bernilai 60%. Saya dari kelas 6B dengan NIM 117227072. Nah, apa sih itu KRISP-DM? KRISP-DM yaitu singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining, yaitu merupakan sebuah konsorsium perusahaan yang didirikan oleh Komisi Eropa di tahun 1996 dan juga ditetapkan sebagai proses standar untuk data mining, digunakan di berbagai sektor industri. Istilah singkatnya KRISP-DM ini yaitu sebuah proses, sebuah alur yang kita gunakan untuk melakukan proses data mining. Lalu langkah-langkah apa saja yang diperhatikan untuk mendapatkan sebuah data di dalam data mining? Di sini ada 5 langkah yang kita gunakan untuk mendapatkan KRISP-DM ini. Yaitu yang pertama ada yang namanya business understanding, lalu ada yang namanya data understanding, ada yang namanya data preparation, yang keempat yaitu modeling, dan yang kelima yaitu evaluation. Sebenarnya untuk standar proses dalam KRISP-DM ini ada 6, yang terakhir yaitu deployment. Kebetulan untuk tugas yang saya peroleh cukup sampai evaluation saja. Nah, langkah utama yang dilakukan yaitu business understanding. Apa sih business understanding itu? Business understanding itu kalau di skripsi, di jurnal, lebih mengarah ke latar belakang. Jadi ada sebuah maksud dan tujuan kita melakukan proses data mining tersebut. Di sini business understanding yaitu tujuannya untuk mengungkapkan tujuan dan persyaratan dengan jelas dalam hal bisnis atau penelitian secara keseluruhan. Menerjemahkan tujuan dan sasaran sebagai definisi permasalahan data mining. Mempersiapkan strategi awal untuk mewujudkan tujuan tersebut dan merancang apa saja yang akan dibangun. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu ada yang namanya data understanding. Data understanding ini bertujuan untuk mengumpulkan sebuah data, lalu mengevaluasi kualitas dari data tersebut. Setelah kita melakukan business understanding, latar belakangnya kita ketahui, lalu kita lakukan pengumpulan data dan pengevaluasian data. Yang ketiga ada juga yang namanya data preparation. Ada namanya data understanding, ada yang namanya data preparation. Data preparation ini lebih mengarah ke pengevaluasian data, mempersiapkan data mentah atau raw data menjadi final data yang akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Pilih atribut yang sesuai dalam data yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Lakukan data cleaning, data integration, data reduction, dan data transformation sehingga data siap digunakan. Biasanya sering sih digunakan dalam data preparation ini yaitu replace missing value menggunakan rapid miner. Dan langkah yang keempat yaitu modeling. Nah, di modeling ini kita menentukan metodologi apa yang cocok untuk melakukan data mining tersebut, yaitu pilih dan terapkan teknik pemodelan apa yang sesuai, setting pengaturan model untuk mengoptimalkan hasil. Apabila diperlukan, kembali lagi ke tahap data preparation agar model bisa diterapkan secara tepat. Mungkin di modeling ini kita ada data yang sebenarnya data ini kurang perlu. Nah, di modeling ini mungkin ada sebuah data preparation yang kayaknya data ini nggak perlu dilakukan, nggak perlu dimasukkan, sehingga bisa dihapus agar tujuannya data mining dapat diterapkan secara tepat dan benar. Nah, yang kelima yaitu evaluation.
Evaluation atau evaluasi berbagai model yang digunakan sehingga didapatkan model yang efektif dan berkualitas untuk digunakan. Tentukan apakah model tersebut telah benar-benar mencapai tujuan yang ditetapkan pada tahap pertama, yaitu pada tahap business understanding. Lalu buatlah keputusan apakah hasil dari model tersebut adalah layak untuk dijadikan sebagai hasil data mining. Nah, untuk studi kasusnya akan saya jelaskan lebih singkat lewat video langsung. Saya record dengan record suara saya, soalnya ada beberapa teknik yang perlu saya jelaskan secara rinci. Untuk studi kasus yang saya ambil yaitu dengan judul Student Performance in Exam. Datasheet ini saya peroleh dari kaggle.com. Untuk link seperti yang ada di layar monitor. Yang pertama kali dalam langkah membuat GRISP-DM yaitu Business Understanding. Student Performance in Exam atau kinerja murid dalam melakukan ujian, ada dua tujuan yang saya ambil. Pertama yang motivasi yaitu Mr. X adalah seorang pengajar di salah satu sekolah menengah di Amerika Serikat. Dia perlu memahami jenis perilaku, faktor internal maupun eksternal apa saja yang membuat nilai ujian siswa baik maupun buruk. Dia juga mengetahui bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai ujian murid tersebut, dan dia percaya akan dapat memantau dan merespon dengan baik agar nilai ujian muridnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dia telah memilih korelasi sebagai cara untuk memodelkan hubungan antara yang ingin dia selidiki. Korelasi adalah ukuran statistik dengan seberapa kuat hubungan di antara atribut dalam suatu set data. Untuk tujuan objektifnya yaitu untuk memahami pengaruh latar belakang orang tua, persiapan ujian, dan lain-lain terhadap kinerja siswa dalam ujian. Langkah yang kedua yaitu data understanding. Datasheet ini diperoleh dari data suatu kumpulan sekolah menengah di Amerika Serikat. Lalu kami membuat kumpulan data yang terdiri dari atribut berikut. Yang pertama yaitu gender atau jenis kelamin berupa laki-laki atau perempuan. Yang kedua race or ethnicity atau ras atau etnis yang dijadikan menjadi 5 grup. Ada grup A, B, C, D, dan E. Dan yang ketiga yaitu parental level of education atau tingkat pendidikan orang tua yang dibedakan menjadi 6 golongan. Some high school, some college, associate degree, bachelor degree, master degree. Yang keempat yaitu lunch atau makan siang. Ada yang mendapatkan makan siang yang standar dari sekolah dan juga ada yang bebas memilih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kelima yaitu test preparation course atau sebuah kursus yang dilakukan persiapan sebelum ujian dimulai. Yang keenam yaitu nilai matematika, yang ketujuh nilai membaca, dan yang ke-8 yaitu nilai menulis. Datasheet ini murni dari yang saya peroleh di kaggle.com. Saya belum merevisi satupun dari datasheet ini. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu data preparation. Seperti yang saya jelaskan di video awal, untuk data preparation, kebetulan kami menggunakan aplikasi yang bernama RapidMiner. Tujuannya yaitu untuk replace missing value atau mengganti nilai yang kosong atau yang rusak. Caranya yaitu kita buka aplikasi RapidMiner. Setelah itu ketikkan fungsi read Excel. Kenapa harus read Excel? Kebetulan file yang saya ambil yaitu berupa Excel. Sebelumnya filenya CSV dan saya import ke Excel. Untuk format CSV bisa langsung pilih read CSV. Setelah itu double klik. Setelah muncul kita import file mana yang ingin kita masukkan. Setelah dapat file yang kita ingin pilih, klik next. Tunggu proses sampai selesai. Setelah sudah, kita lanjutkan next. Lalu kita pilih
file mana yang ingin kita import. Setelah menemukannya, klik next. Kita select all atau Ctrl A, klik next. Setelah itu finish. File sudah kita masukkan. Langkah kedua yang kita jalani yaitu ketikkan fungsi replace missing value. Double klik. Nah, setelah ada di replace missing value ini ada beberapa metode. Notabene yaitu kita mengganti nilai yang hilang atau nilai yang rusak. Dengan cara yaitu dengan menggunakan minimum, maksimum, average, zero, or value. Untuk studi kasus ini berhubung saya menggunakan metode correlation metric dan untuk inputan yang saya pilih yaitu numeric, saya memilih average. Tujuannya yaitu untuk mengambil nilai rata-rata dari data yang hilang tersebut. Setelah sudah, lanjut dengan menarik garis dari read Excel ke replace missing value. Dari replace missing value tarik garis ke rest. Setelah sudah, coba kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan, kita lanjut ke statistik. Kita lihat apakah missing value-nya udah kosong. Maksudnya apakah data yang hilang sudah benar-benar kosong, dalam artian sudah terisi semua. Dan ini sudah kosong, berarti tidak ada data yang kosong. Setelah selesai, oke, kita lanjut ke data preparation selanjutnya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, missing value-nya udah benar-benar kosong dan semuanya sudah keisi. Tujuannya yaitu memastikan dataset benar-benar bersih dengan syarat tidak ada nilai yang hilang di salah satu dari 8 atribut atau no missing value. Yang kedua yaitu tidak ada data yang tidak konsisten atau no inconsistent. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu tetap di data preparation. Berhubung metode yang saya jelaskan tadi saya menggunakan correlation metric, otomatis atribut yang benar-benar tidak saya lakukan saya akan hilangi dan saya akan menghilangkan tipe data string dan mengubahnya ke dalam angka atau numerik. Di sini saya memilih atribut gender dan ras untuk saya hilangkan. Kenapa? Karena untuk gender, hubungan antara atribut satu dengan yang lainnya tidak terlalu berhubungan. Begitu juga dengan race atau ethnicity. Logikanya kan jika saya laki-laki, saya akan berhak untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada perempuan. Apakah saya laki-laki nilainya harus rendah daripada perempuan? Atau begitu pula sebaliknya. Untuk atribut race ini kenapa saya hilangkan? Karena juga terhadap judul yang saya ambil, atribut race ini nggak ada hubungannya yang sangat erat untuk berpengaruh terhadap atribut yang lainnya. Semisal grup A, grup B, grup C, grup D, grup E. Nggak mungkin kan murid dapat nilai jelek karena dia termasuk grup A, karena termasuk grup B, karena termasuk grup C. Dan di sini tidak dijelaskan grup C ini kayak gimana, grup A ini kayak gimana, grup E ini kayak gimana. Apakah dia grup A termasuk kaya, grup B setengah kaya, grup C miskin, grup D sangat miskin, grup E tidak mampu sama sekali. Jadi saya memutuskan untuk menghapus atribut race atau ethnicity. Nah, setelah saya menghapus kedua atribut tersebut, metode yang saya gunakan yaitu saya mengganti tipe data yang string menjadi numerik atau integer. Di sini di atribut parental level of education ada nilai some high school, some college, associate degree, bachelor degree, master degree. Di sini ada tingkatan lulusan dari orang tua murid. Ada yang SMK, ada yang SMA, ada yang perguruan tinggi, bisa D1, D2, D3, ada yang associate degree atau kalau di luar negeri itu dia kayak ikut pendidikan dari Disnaker tapi untuk lulusan SMA dan itu membutuhkan waktu selama 2-3 tahun.
Lalu ada juga yang bachelor degree atau S1, ada juga yang master degree atau S2. Nilainya saya berdasarkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Di SMK ada 40, SMA ada 50, perguruan tinggi ada 60, di associate degree ada 70, S1 ada 80, dan S2 ada nilai 90. Logikanya menurut saya ini sangat tepat. Nggak mungkin lah untuk yang tingkatan orang tuanya lulusannya tinggi, dia mendapatkan skor 40 untuk nilainya. Tapi ya balik lagi tergantung dari anaknya sih. Yang kedua yaitu atribut lunch. Ada standar dan free reduce. Standar makanannya dari sekolahan dan ada yang free atau reduce, dapat tambahan atau dapat makan sepuas mereka sesuai keinginan mereka. Jadi yang standar saya kasih 70 dan yang free saya kasih 90. Dan untuk tes preparation course ada yang non, ada yang completed. Ada yang tidak mengikuti pre-test atau kursus dan juga ada yang mengikutinya. Untuk yang tidak mengikuti saya kasih nilai 70 dan yang mengikuti saya kasih nilai 90. Kenapa yang tidak saya kasih 70? Belum tentu murid atau anak yang tidak mengikuti kursus dia tidak belajar. Bisa jadi dia belajar namun tidak mengikuti kursus. Nah, untuk itu saya replace satu persatu dari tabel Excel tadi dengan cara find all, lalu replace, dan selesai. Langkah selanjutnya yaitu modeling. Langkah yang keempat yaitu modeling. Modeling yaitu metode yang ditentukan. Dalam kasus ini, seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan correlation matrix untuk mengetahui pengaruh dari beberapa atribut terhadap kinerja murid dalam mengikuti ujian. Setelah saya selidiki, ada dua sih sebenarnya. Ada algoritma a priori dan correlation matrix. Dan menurut saya yang paling signifikan tingkat keakurasiannya yaitu menggunakan metode correlation matrix. Di correlation matrix ini, hasil correlation matrix berupa tabel. Semakin tinggi nilainya, semakin tebal, semakin tinggi pula tingkat korelasinya. Berikut tabel yang saya dapatkan. Caranya gimana? Kebetulan di RapidMiner bisa, tapi kemarin saya menggunakan Excel untuk mendapatkan korelasi tersebut. Nah, di correlation matrix caranya yaitu untuk di Excel biasa, standarnya Excel, bawaan Excelnya nggak ada correlation matrix. Lalu kita ubah caranya yaitu masuk ke option, pilih option, lalu pilih add-in. Di manage kita ganti settingannya yaitu kita go dulu. Kita klik analyze toolpath. Ketika sudah oke. Dan di toolbar data kita menemukan yang namanya data analyze. Lalu kita klik, kita pilih metode apa yang kita lakukan. Di sini ada correlation. Kita pilih OK. Kita input range-nya mulai dari mana sampai mana tabel yang ingin kita korelasikan. Kita drag sampai ke bawah. Atau kita pilih Ctrl Shift arah bawah. Label kita kasih. Group by column. Output range-nya kita taruh. Kita OK. Nah, setelah sudah, kita dapati bahwa tabel di atas memang benar-benar sama dengan yang di bawah. Kita lanjut ke PowerPoint. Di sini dijelaskan semakin tinggi nilainya atau semakin tebal, maka semakin tinggi pula tingkat korelasinya. Angka yang terakhir yaitu evaluation. Nah, tadi kan dijelaskan semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat korelasi dari atribut tersebut. Jadi di sini bisa dilihat bahwa angka yang tertinggi yaitu 1, untuk angka terendah 0,007. Dan saya rasa setelah melihat korelasi di tabel ini,
untuk tingkat korelasinya sangatlah rendah, min 0,3 atau min 0,2. Nah, untuk hubungan antara korelasi atribut satu dengan yang lainnya termasuk sangatlah rendah. Kenapa? Karena di sini diketahui bahwa untuk golongan yang korelasinya tinggi yaitu mendapatkan nilai 1 sampai 0,7. Ada juga 1 sampai minus 0,7. Ada juga yang korelasinya lumayan tinggi yaitu minus 0,7 sampai minus 0,4 atau plus 0,7 sampai plus 0,4. Dan yang ke bawahnya termasuk korelasi yang sangat rendah. Kebetulan di sini kita dapatkan korelasinya di angka minus 0,2, minus 0,19, di angka 0,2, 0,1, 0,1, ada juga yang minus 0,007. Jadi dapat disimpulkan bahwa korelasi antar atribut di sini sangatlah rendah. Dapat disimpulkan bahwa untuk studi kasus yang dibuat, hubungan antar variabel sangatlah rendah. Jadi korelasi atribut satu dengan yang lainnya juga sangatlah rendah. Dan saya itu dibutuhkan korelasi lain yang lebih relevan dan harus disamaratakan antara beberapa siswa. Seperti nilai persentase lulusan orang tua, persentase nilai siswa belajar di rumah, persentase berapa nilai ujian tryout siswa atau pretest, dan juga nilai persentase mental psikis dalam mengikuti ujian. Ini kan dinilai matematika, dinilai membaca, dan nilai menulis, ada yang di batas minimum dan maksimum, ada nilai matematika dari siswa ada yang 0, ada 4 orang, dan juga di salah satu di 3 atribut tersebut ada yang dapat nilai 100. Jadi kan nggak signifikan dengan string yang saya ganti tadi. Makanya kita mendapatkan korelasi yang sangat rendah. Jikalau memang pengen dapat tinggi, yaitu syarat yang perlu diperhatikan logika antara atribut satu dengan lainnya juga nggak terlalu jauh. Kalau kita ingin mendapatkan korelasi yang sangat tinggi, yaitu atribut satu dengan atribut yang lainnya harusnya sih nggak sama, biar mendapatkan nilai korelasi yang tinggi. Bukan seperti datasheet yang saya peroleh ini, random. Ada yang lulusan orang tua, ada yang makan siang, ada yang pretest, nilai matematika. Kalau saya logika saja, dari awal saya mulai metode CrisDM ini, dengan correlation matrix ini, korelasinya sangatlah rendah, karena hubungan antara atribut satu dengan lainnya nggak sangat berpengaruh. Karena di awal mula saya membaca CrisDM tadi dengan modeling correlation matrix, saya lihat atribut di dataset yang saya download ini memang benar-benar tidak ada korelasi yang sangat signifikan, sehingga menghasilkan korelasi yang rendah. Nah, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kekeliruan, mohon dimaafkan, dan kalian bisa kasih argumen kalian pada kolom komentar yang kami sediakan di bawah. Khususnya untuk Bu Farhana, mungkin ada metode atau langkah-langkah saya dalam penentuan CrisDM ini yang kurang benar atau kurang akurat, bisa segera dikomentari pada kolom komentar, dengan tujuan agar teman-teman yang lain yang lain waktu melihat video ini bisa benar-benar percaya bahwa video yang telah saya berikan sudah benar menurut kaidah yang ditetapkan. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Muhammad Saiful Munir. Salam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.